Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Nifdomida, selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Baru Nifida. Yang terhormat guru-guru MTSM Pondok Pesantren Super Baru Nifida. Yang terhormat yang saya sayangi, terhormat Syahid dan Asia, semoga sehat selalu di rumah, amin. Oke, perkenalkan di nama saya Muhammad Bayu Pertama. Di sini akan menjelaskan pertanyaan saya yang berjudul tentang riya dan nifak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang riya dan nifak. Oke, ini aslinya terbagi menjadi dua cabang karena cabang yang pertama ini tidak cukup, maka saya berikan ke cabang yang ketiga. Oke, cabang yang pertama dan kedua menjelaskan tentang riya, dan cabang yang ketiga menjelaskan tentang nifak. Oke, riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah artinya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Berarti riya itu adalah riya dalam bahasa Arab artinya itu adalah memamerkan atau melihatkan sesuatu. Tapi secara istilah artinya adalah melihatkan sesuatu kepada orang lain. Sum'ah yaitu perbuatan kebaikan agar kebaikan itu didengar atau dipuji orang atau dilihat orang lain. Jadi sum'ah itu artinya adalah kebaikan, perbuat kebaikan yang ingin dilihat oleh orang lain. Apa? Mau presentasi ta? Hah? Iya. Ingin mendengarkan pujian dari orang lain. Itu adalah salah satu perbuatan riya. Berarti ketika kita bersedekah atau apa-apa, kita tuh ingin dilihat orang lain atau didengar orang lain, maka itu dinamakan riya. Oke, riya itu termasuk dosa ya guys. Oke, bentuk-bentuk riya. Yang pertama ada seorang menyumbangkan di masjid dengan harapan orang dilihat orang banyak. Jadi ketika orang menyumbangkan di masjid, dengan harapan dia ingin dilihat orang-orang yang baik, dengan harapan mereka itu ingin dilihat dengan orang banyak. Seorang siswa sering sholat zuhur dengan harapan ingin dilihat oleh guru-gurunya biar mendapatkan nilai yang baik. Oke, seorang siswa, jadi ketika kita sholat zuhur, kita tidak boleh berharapan, wah aku pengen nilai baik agar guruku tuh melihatku dan aku juga gini. Nggak boleh. Kita ketika melakukan ibadah atau apa-apa, kita tuh harus dengan ikhlas. Macam-macam riya. Yang pertama dari riya jali. Riya jali yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan kepada orang lain. Riya khafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan. Riya khafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara terang-terangan. Jadi seperti riya jali tersebut yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di hadapan orang lain. Oke, ketika kita melakukan sholat atau ibadah lainnya, kalau kalian orang Kristen, kalian melakukan apa? Kalian tuh berniatan untuk dilihat orang lain. Wah, aku pengen dilihat orang lain. Jadi ketika kalian sholat, kalian ingin, wah aku pengen dilihat orang lain. Itu dinamakan riya. Tapi jika beda lagi dengan riya khafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara terang-terangan. Hampir sama, tapi cuman dia tuh langsung di lahan gede atau di mana agar dia tuh dilihat oleh orang banyak. Itu dinamakan riya. Akibat negatif dari riya yaitu menghapus amalan baik. Berarti kalau kita melakukan riya itu akan menghapus amalan baik kita, mendapat dosa besar mendapatkan dosa besar dan termasuk perbuatan syirik. Berarti ketika dampak negatifnya ketika kita melakukan
apa namanya ria itu akan mendapatkan dosa besar dan termasuk perbuatan syirik. Perilaku yang bisa menghindari ria. Perilaku yang bisa menghindari ria yaitu melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukannya. Jadi ketika kita untuk menghindari kata ria, kita tuh bisa melatih diri kita untuk beramal dan secara ikhlas walaupun sebesar apapun. Secara bahasa nifak, oke, sekarang waktunya nifak. Oke, selamat tinggal ria. Secara bahasa nifak berasal dari kata nifako yang artinya salah satu lubang keluarnya nyarbu. Oke. Jadi nifak itu dari kata nifako yang artinya keluarnya lubang dari nyarbu. Macam-macam nifak ada dua, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi nifak i'tiqadi nifak i'tiqadi adalah nifak oke. Nifak i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang mengatakan dirinya beriman. Nifak amali adalah kemana nifak kan berapa peningkatan atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nifak berasal dari kata nifako yaitu lubang tempat sembunyi. Oke, bisa jadi lubang tempat sembunyi atau tempat keluarnya nyarbu. Contoh perbuatan munafik. Ketika kita melakukan nifak itu juga termasuk perbuatan munafik ya. Contohnya perbuatan munafik yang pertama ada tidak mampu beramal ma'ruf yahyi mungkar. Jadi tidak mampu beramal ma'ruf yahyi mungkar. Ragu terhadap kebesaran Islam. Yang kedua ragu terhadap kebenaran Islam. Yang ketiga tidak pangkas maksudnya dia tuh maksudnya itu tuh kayak kita tuh tidak mudah berpikir dalam bertindak. Upaya menghindari sifat nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nifak itu adalah larangan nifak. Nifak itu harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.